Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelas 11 6B01 akan mempresentasikan tentang integrasi nasional di dalam slide pertemuan 3. Integrasi nasional yaitu sebuah penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam kesatuan wilayah nasional yang akan membentuk sebuah identitas nasional. Konsep dari urgensi integrasi nasional dalam mengarungi kehidupannya, sebuah negara bangsa nation state selalu dihadapkan pada upaya bagaimana menyatukan keanekaragaman orang-orang yang ada di dalamnya agar memiliki rasa persatuan, kehendak untuk bersatu dan secara bersama bersedia membangun kesejahteraan untuk bangsa yang bersangkutan. Suatu negara bangsa membutuhkan persatuan untuk bangsanya yang dinamakan integrasi nasional. Dapat dikatakan bahwa sebuah negara bangsa yang mampu membangun integrasi nasionalnya akan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa-bangsa yang ada di dalamnya. Integrasi nasional merupakan salah satu tolak ukur persatuan dan kesatuan bangsa. Ada dua pengertian menurut etimologi dan terminologi, yaitu secara etimologi yaitu studi yang mempelajari asal-usul kata, dan secara terminologi yaitu penggunaan kata sebagai suatu istilah yang telah dihubungkan dengan konteks tertentu. Tentang pengertian integrasi ini, Mion Weiner dalam Ramlan Surbakti tahun 2010 lebih cocok menggunakan istilah integrasi politik daripada integrasi nasional. Menurutnya, integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Integrasi politik dibagi menjadi 5 jenis, yaitu integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi elit, integrasi nilai, dan integrasi tingkah laku. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Aryadi. Menurut Suryo 2002, integrasi nasional mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda atau memiliki berbagai perbedaan baik etnisitas, sosial, budaya, atau latar belakang ekonomi menjadi satu bangsa atau nation, terutama karena pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama. Lanjut. Dalam realitas nasional, integrasi nasional dapat dilihat dari 3 aspek, yakni aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dari aspek politik, lazim disebut integrasi politik, aspek ekonomi atau integrasi ekonomi, yakni saling ketergantungan ekonomi antar daerah yang bekerja sama secara sinergi. Dan aspek sosial budaya, integrasi sosial budaya, yakni hubungan antara suku, lapisan, dan golongan. Berdasarkan pendapat ini, integrasi nasional meliputi 1. Integrasi politik, yaitu dalam tataran integrasi politik terdapat dimensi vertikal dan horizontal. 2. Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. 3. Integrasi sosial budaya, integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam satu kesatuan. Perlunya integrasi nasional. Mion Weiner dalam Surbakti 2010 dalam negara merdeka, faktor pemerintah yang berkebahasaan atau legitimate merupakan hal penting bagi pembentukan negara bangsa-bangsa. Hal ini disebabkan tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja sama. Kemampuan ini tidak hanya dapat dijalankan melalui wewenang menggunakan kekuasaan fisik yang sah, tetapi juga persetujuan dan dukungan rakyatnya terhadap pemerintah itu. Jadi diperlukan hubungan yang ideal antara pemerintah dengan rakyatnya, sesuai dengan sistem nilai dan politik yang disepakati. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang integrasi nasional.
Menurut Suryo tahun 2002, ternyata sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Menurutnya ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yaitu 1. Model integrasi Imperium Majapahit. 2. Model integrasi kolonial. Dan 3. Model integrasi nasional Indonesia. Selanjutnya akan dilanjut oleh Saudara Abdul Rohim. Ya. Dalam sejarah penumbuhan kesadaran berbangsa tersebut dilalui dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu masa perintis. Masa perintis adalah masa mulai dirintisnya semangat kebangsaan melalui pembentukan organisasi pergerakan. Kedua, masa penegas. Masa penegas adalah masa mulai ditegaskan semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia yang ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Dengan Sumpah Pemuda, masyarakat Indonesia yang beraneka ragam tersebut menyatakan diri sebagai satu bangsa yang memiliki satu tanah air, satu bangsa dan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Yang ketiga, masa percobaan bangsa Indonesia melalui organisasi pergerakan mencoba meminta kemerdekaan dari Belanda. Yang keempat, masa pendobrak. Pada masa tersebut, semangat dan gerakan kebangsaan Indonesia telah berhasil mendongkrak belenggu penjajahan dan menghasilkan kemerdekaan. The next. Peristiwa integrasi berdasarkan 5 jenis integrasi sebagai berikut. Yang pertama, integrasi bangsa tanggal 15 Agustus 2005 melalui Memorandum of Understanding di Vantaa, Helsinki, Finlandia. Pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak gerakan Aceh Merdeka yang disebut dengan GAM untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dan kedua, integrasi wilayah melalui Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957. Pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia yakni lebar laut teritorial seluas 200 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Yang ketiga, integrasi nilai-nilai apa yang bagi bangsa Indonesia merupakan nilai integratif? Jawabannya adalah Pancasila. Pengalaman. Yang keempat, integrasi elit masa dinamika. Integrasi elit masa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan. Yang kelima, integrasi tingkah laku perilaku integratif. Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga politik dan pemerintah termasuk birokrasi. Lanjut. The next. Pengembangan integrasi dapat dilakukan melalui 5 strategi atau pendekatan yakni. Yang pertama, adanya ancaman dari luar. Yang kedua, gaya politik kepemimpinan. Yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik. Yang keempat, ideologi nasional. Yang kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. The next. Terima kasih presentasi kami dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.